Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pada pagi hari ini sudah ada di frekuensi ini untuk kita bersama-sama mengikuti ibadah renungan fajar. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bangun pagi dan mengikuti ibadah renungan fajar. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini, yaitu firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai 24. Hari ini hari Rabu tanggal 28 Februari 2024. Untuk pembawa firman Tuhan Bapak Stefanus dari Salatiga. Untuk pendoa syafaat Ibu Elizabeth dari Sragen. Net pertama Ibu Mei dari Ambarawa. Net kedua Mas Yayo dari Gunung Pati. Maras Suara Kebenaran Bapak Radmin dari Purwodadi. Pujian awal Ibu Indah Sri Utami dari Kota Semarang. Doa pembukaan Koh Lindra dari Kota Semarang. Pujian sebelum baca Bapak Johan dari Kota Temanggung. Baca firman ayat 1 sampai 12 Bapak Hardono dari Kota Juwana. Ayat 13 sampai 24 Cik Leni dari Kota Semarang. Pujian setelah baca Ibu Yohani dari Kota Semarang. Pujian sebelum renungan firman Tuhan Mas Yayo dari Kota Gunung Pati. Pembawa renungan Bapak Stefanus dari Kota Salatiga. Pujian setelah renungan Bu Risma dari Kota Salatiga. Setelah Bu Risma pujian, nanti ada jeda sebentar untuk panggil-panggil saudara kita yang terlambat absen, dan untuk memberi kesempatan bagi saudara kita yang ingin memohon dukungan doa syafaat. Setelah jeda, nanti ada pujian sebelum doa syafaat oleh Mbak Senja. Pendoa syafaat nanti oleh Ibu Elizabeth. Pujian setelah doa syafaat Bapak Purwadi. Mbak Senja dari Ambarawa, Bu Elizabeth dari Sragen. Pujian setelah doa syafaat nanti Bapak Purwadi dari Kota Pati. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, susunan pelayanan pada pagi hari ini. Marilah kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita, agar setiap pelayanan kita, apapun pelayanan yang kita lakukan pada pagi hari ini, boleh menyukakan hati Tuhan. Langsung saja saya serahkan kepada Bapak Radmin yang akan menyanyikan Maras Suara Kebenaran, dilanjutkan Bu Sri, Kolindra, Bu Risma, dan yang lain-lainnya. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Maras Suara Kebenaran. Suara kebenaran mewakili tiga gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah tampil bersama menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, menceritakan Injil. Di dunia itulah amanat agung. Suara kebenaran lakukan panggilanmu,
sesama damai bagi Roma. Komunitas suara kebenaran mewakili tiga gereja, Katolik, Protestan, karismatik saling melayan. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi Roma, damai bagi Roma. Pujian pembuka. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku. Pujilah Dia, datang bergem, berilah musik bergem, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringlah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu. Amin. Lanjut. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan yang pada saat ini sebelum acara kebaktian pada pagi hari ini melalui udara, melalui suara kebenaran ini Tuhan, Engkau pakai hamba-hambamu yang melayani pada saat pagi hari ini. Hamba-Mu tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi Engkau yang mengetahui Bapa. Berkati seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tidak ada kata-kata yang lain selain kami menyembah, memuji-Mu.
Terima kasih Bapa, sekali lagi kami menyerahkan kebaktian acara pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau urapi semuanya Tuhan, biarlah menjadikan berkat bagi mereka yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kita Yesus Kristus kami membuka acara kebaktian suara kebenaran melalui frekuensi ini pada pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Lanjut. Oh ya, puji Tuhan. Kalau ku masih hidup sekarang, itu karena cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Kalau ku masih hidup sekarang, itu karena cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Mari tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau sampai hari ini kita masih hidup, masih menghirup udara yang segar, itu karena kasih karunia Tuhan. Layani Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Monggo dilanjut. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai 24 yang akan kita baca berdua, saya dan Cilani. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Doa minta tolong terhadap musuh. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud. Ayat 2. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. 3. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Ayat 5. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. 7. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. 8. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. 9. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. 10. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. 11.
Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. 12. Penghancuran ada di tengah-tengahnya, di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Amin. Go dilanjut. Ayat yang ke-13. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Ayat 14. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Ayat 15. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Ayat 16. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Ayat 18. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Ayat 19. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Ayat 20. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala, Selah. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Ayat yang ke-21. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggarnya. Ayat yang ke-22. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ayat ke-24, ayat yang terakhir. Tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Kumohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabdamu. Kemakan ya Tuhan laku panggilanmu, supaya jiwaku menghitungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Ya, mari kita berdoa dulu sebelum mendengar firman Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan kalau Engkau masih ada di tengah-tengah kami. Dengan melalui persekutuan umat-umat-Mu di frekuensi 120 ini Tuhan, mari Roh Kudus lapatlah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, akan mendengarkan firman-Mu, karena kami sebagai umat-Mu yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus, walaupun berbagai tempat antara satu dengan lain jauh, tapi dengan melalui frekuensi ini, sekiranya seperti di dalam satu ruangan, oleh karena hadirat-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami ada kekuatan yang terus diperbarui yang dari Tuhan. Kami boleh belajar firman-Mu, agar firman-Mu akan menjadi sumber kehidupan setiap kami, agar kami tidak gegabah oleh permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini, tapi Engkau akan memberi solusi kepada setiap kami ini. Terima kasih Roh Kudus, jamah saudara-saudara kami yang mendengarkannya dimanapun berada. Terima kasih. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus kami boleh berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang dan senang walaupun saya mendengarkan jarang masuk, tapi saya mengikuti kebahagiaan Bapak Ibu semuanya yang sangat luar biasa ya. Kalau pagi ini kami akan belajar tentang masalah Mazmur 55 ini, tentang doa minta tolong terhadap musuh. Ini adalah sebagai Daud yang minta tolong terhadap musuh. Kalau kita mendengar bacaan tadi, sangat luar biasa bahwa Daud itu tidak asing lagi bagi setiap pribadi kita, karena ada orang-orang yang masa kesusahan, masa kesukaran lebih suka membaca Mazmur. Nah, di sini itu istilahnya lakone Daud. Iya, Daud itu sampai teladan bagi setiap kehidupan kita. Karena Daud itu sama seperti kita pada waktu dia masih ada di dunia ini. Mengapa seperti kita ini? Mungkin kita lebih seperti Daud ini adalah orang yang terbuang ya. Daud adalah orang yang tidak terpilih bagi orang-orang pada zamannya. Tapi Tuhan memilihnya. Walaupun Daud ini sebagai pengembala 2-3 ekor kambing atau domba, tapi Tuhan memilihnya sebagai alatnya untuk kemuliaannya. Maka Daud di situ pada waktu itu
dipilih oleh Tuhan, dipersiapkan menjadi raja. Ya, karena pada waktu itu sudah ada raja. Sebetulnya seperti Israel itu, Tuhan inginkan supaya Israel itu mempunyai raja, tapi Tuhan sendiri yang memimpin. Tapi Israel tidak mau. Kepinginnya seperti dunia ini, ada presiden, ada raja, ada ya itu bangsa itu. Nah, jadinya seperti apa? Saul. Ya, Tuhan menuruti aja kemauan bangsa Israel. Saul lah menjadi raja. Ternyata Saul malah itu bermasalah dengan Tuhan dan mudah tersinggung. Seperti Daud ini pada waktu itu, ya, Saul pada waktu itu memimpin bangsa Israel, banyak peperangan. Saul telah membunuh beribu-ribu orang musuhnya, tapi Daud berlaksa-laksa. Tersinggunglah Saul, lalu Daud telah diburu, akan dibunuh sama Raja Saul itu. Tapi karena ini pilihan Tuhan, Tuhan sendiri yang melindungi. Daud tidak akan membalas ingin membunuh Saul, Raja Saul, tapi menghindar supaya dia salah di hadapan Tuhan, tidak membunuh kepada siapapun. Dia menghindar pada Raja Saul supaya tetap hidup. Nah, disinilah pengalaman Daud yang sangat luar biasa di dalam setiap kesulitannya. Selalu dia itu berdoa, bergaul bersama Tuhan. Ya. Nah, Daud ini orang yang suka bergaul pada Tuhan, hidupnya dilindungi oleh Tuhan. Otomatis Tuhanlah yang memelihara di dalam kehidupan Saul ini. Coba kalau kita membaca di dalam ayat 2, ya, Daud sampai berdoa, berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Ya, karena Daud ini sebagai manusia dan rasa kedagingannya itu muncul, supaya Tuhan itu mendengar doaku, mendengar permohonan doaku. Jangan tinggalkan aku, itu manusiawinya. Tapi secara roh manusia ini Tuhan selalu akan menjaga Daud. Dan Daud dimusuhi orang-orang terdekatnya pun, ya, sampai Daud ini hatinya gelisah. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kelima, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Itu secara manusia berat rasanya, tekanan-tekanan yang ada, ya, musuh yang menekan Daud ini. Tapi percaya bahwa Daud ini akan diberi solusi kepada Tuhan untuk hidup. Ayat 6, aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Itu secara manusia memang, ya, karena banyak musuhnya, rasanya mati. Bagaimana nanti, kepengennya hidup kok mati. Tidak perlu takut, saudaraku. Akan kami sampaikan bahwa kita hidup atau mati adalah di tangan Tuhan. Seperti saya sendiri pendeta, belum pernah saya ke surga. Tapi ya bagaimana nanti kalau mati, kemana surganya ya? Di sebelah kanan atau kiri, atau di atas atau di bawah? Nggak perlu takut, saudaraku. Orang yang percaya kepadanya, Tuhanlah yang akan menjemput kita. Kita disambut oleh Tuhan secara pribadi maupun secara banyak orang. Tidak perlu takut. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menyambut. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan surga. Bukan ciptaan manusia kerajaan surga itu. Tapi Tuhan sendiri yang menciptakan. Maka kita, walaupun tekanan-tekanan sampai rasanya ingin mati, rasanya tidak perlu takut. Kalau andai kata itu Tuhan ambil jasadnya, ya Tuhan ambil.
Entah itu waktu muda atau waktu kita sudah usia lanjut, tidak masalah. Karena waktulah Tuhanlah yang menentukan. Bukan karena tua saja yang mati, termasuk yang muda-muda. Kalau kita bertanya, andai kata orang bertanya, siapkah Anda apabila meninggal? Sudah siapkah? Entah malam, entah pagi, entah sore. Saat ini mungkin kita belum siap. Tuhan ini seperti apa, surga itu seperti apa. Nah, dengan melalui firman-Nya, maka rahasia-rahasia itu akan dibukakan jalannya. Maka Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi tidak bingung-bingung lagi harus melalui kesana kemari, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke gua-gua. Enggak. Duduk di kamar, berseru kepada Tuhan. Ada pribadi yang sangat luar biasa, yang Tuhan akan menjamah setiap umat yang percaya kepadanya. Enggak perlu harus ke Israel. Ke Israel boleh ke sana, enggak apa-apa. Ingin tahu sejarahnya, ya, sedikit tahu bahwa Yesus pernah hidup di sana. Ya, kita di sana seperti saya pada waktu itu tahun 2012, ya ke sana. Ya karena anugerahnya saja saya ke sana bisa menikmati. Kami membayangkan Yesus pada waktu itu hidup di sana, di Yerusalem. Pada waktu di Mesir, saya melihat bahwa bangsa Israel diperintahkan Tuhan melalui Musa untuk keluar dari dari Mesir, untuk diberi tanah Kanaan, tanah yang berlimpah-limpah dengan madunya. Ada kemakmuran yang sangat luar biasa. Tapi dengan melalui proses bahwa bangsa Israel dalam perjalanan tidak mudah karena di padang gurun. Saya melihat, saya naik mobil bermalam sampai mau ke Gunung Sinai, betapa gelapnya, tidak ada lampu. Kalau bangsa Israel itu kan disinari oleh tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada waktu panas dilindungi oleh awan supaya tidak kepanasan, tidak bangsa Israel ini mati. Pada waktu malam ada sinar yang menghangatkan daripada bangsa Israel ini, dilindungi supaya tidak mati kedinginan dan sebagainya. Jadi bangsa Israel nurut sama Tuhan dengan iman. Nah, bagaimana nanti makannya apa di dalam gurun? Tidak ada gandum, tidak ada padi, tidak ada apa-apa. Tapi ya nuruti perintahnya saja. Di sana Tuhan pelihara. Ada mana surgawi yang setiap pagi dipanen untuk dimakan untuk bangsa Israel selama 40 tahun. Ya karena hidup dalam mujizat Tuhan. Seperti bangsa Israel tidak senang kalau bangsa pilihan Tuhan ini akan menjadi budak terus. Maka harus keluar dari Mesir untuk menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang jadi pilihan Tuhan. Ya maksudnya kalau saya mengatakan Mesir itu adalah dunia, keluar dari dunia, sistem dunia. Tuhan akan pimpin, Tuhan akan beri hikmat, Tuhan akan beri mujizat yang sangat luar biasa melalui bangsa ini. Maka bangsa ini walaupun dunia tidak senang akan menghabisi, tidak mungkin habis. Karena apa? Tuhan yang membela, Tuhan yang menolong. Ada tekanan-tekanan, iya boleh dikeroyok seluruh bangsa di dunia termasuk sekutunya, ya seperti Jerman, Amerika ngeroyok, enggak apa-apa. Tapi Tuhanlah yang akan turun tangan. Akhirnya ada kemenangan. Karena apa? Itu perjanjian dari Tuhan. Tuhan itu hidup. Maka jangan khawatir.
tentang seperti kita. Di dalam permasalahan apapun tidak perlu takut. Bahkan rasanya akan lebih baik kita terbang. Ya, pikirku seperti Daud di dalam ayat 7. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Daudlah yang terus ingin, cara pikir manusia ingin melepaskan masalah itu, keluar dari masalah itu. Ya, cara manusia boleh-boleh saja lah. Tapi ya itu, satu-satunya jalan hanya larilah mencari Tuhan. Sering saya sampaikan di dalam Matius 6:33, tetapi carilah kerajaan Allah dulu serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Untuk saudara-saudara yang pada saat ini ada permasalahan-permasalahan hidup yang cukup berat, sebenarnya Tuhan tidak pernah menjanjikan sih setiap umat pilihannya dan yang dipanggil harus hidup menderita. Itu ada beberapa permasalahan dalam hidup manusia, orang percaya. Mungkin ya aku percaya, aku menjadi orang Kristen, tapi saya nanti karena sibuk nggak bisa datang ke gereja, hanya setahun sekali, hanya Paskah dan Natal. Tapi kalau ada apa-apa, berseru pada Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Lah, tidak ada keseimbangan di situ. Di situ tuh kita harus Kita harus berkarya bersama Tuhan, pribadi, dan beribadah bersama-sama seminggu sekali dengan umat Tuhan. Untuk apa? Untuk kita ini dibangun, supaya kita ini Kita ini hidup di dalam berkemenangan. Tuhan itu menang kok atas segala kematiannya. Seperti Yesus telah disalib, lalu mati, dikubur, lalu dibangkitkan kembali. Karena apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapat keselamatan, anugerah, dan kehidupan yang dari Tuhan. Bahwa Yesus lah yang sudah mematahkan maut. Yesus lah yang sudah menghancurkan maut itu. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya seperti saudara dan saya, apabila kita dengan sungguh-sungguh, walaupun tubuh ini suatu saat ya ada kematian, tapi saudara hidup dan saya ini hidup kembali kepada Sang Penciptanya lagi. Soal tubuh, karena tubuh ini adalah dari tanah, ya kembali kepada tanah. Dan di surga akan mengubah tubuh kita ini menjadi tubuh kemuliaan dulu, supaya bisa masuk ke surga. Bukan tubuh kita ini yang berdosa ini masuk ke surga, enggak laku, enggak payu, ya. Karena apa? Dosa itu, upah dosa adalah maut. Makanya satu-satunya jalan Tuhanlah yang menghidupkan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita ada permasalahan-permasalahan, mungkin karena kita sendiri yang kurang percaya, kita sendiri yang cari masalah, maka Tuhan itu ya berat, ya itulah konsekuensinya, ya dirasakan sendiri. Supaya apa? Ya diajarkan supaya apa? Supaya berharap pada Tuhan. Tuhan itu ingin hidup, semua umatnya itu hidup di dalam kemenangan. Dengan sistem dunia yang menekan, yang semakin hari semakin menekan, ya. Saya dengar dari Nyonya, sekarang beras harganya sampai 17.000. Ya, karena kita orang percaya, tidak perlu takut bahwa 1 liter 50.000 pun tidak masalah. Minta kepada Allah,
Minta pada Tuhan, Tuhan memelihara kita. Soal dunia harus kita ini tidak bertani membeli. Tapi Tuhan, kita minta kepada Tuhan, berilah kemampuan untuk daya beli. Untuk daya beli. Umat Kristen tidak perlu resah. Wah, beras kok larang, mendak. Tuhan siapkan seperti bangsa Israel diberikan mana surgawi. Setiap pagi harus ambil mana untuk dimakan setiap hari. Tidak boleh menunda-nunda. Lebih banyak biasanya manusia kan murka. Cukup 2-3 piring atau 4 piring satu hari. Ya cukuplah. Tidak perlu harus bawa bagor nanti dikumpulkan. Nanti kalau itu lewat harinya sudah busuk. Tuhan itu elok sekali. Maka saudaraku minta kekuatan yang dari Tuhan, minta hikmat yang dari Tuhan. Mau kita ini dipelihara oleh Tuhan, tidak perlu takut. Walaupun banyak musuh menekan di dalam kehidupan kita. Apalagi sistem dunia yang terus makin hari semakin menekan pada umat-umatnya pada saat ini. Mau ibadah tidak boleh. Ya, Tuhan akan memberi kekuatan pada kita. Pada akhirnya kemenangan di pihaknya Tuhan melalui firman Tuhan. Maka mari tiap hari kita terus bergaul karib bersama Tuhan. Biarlah seperti Daud katakan di dalam ayat 15, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Saya membayangkan pada waktu itu saya kerja di Ambarawa, di unit Ambarawa di Plaza itu, ya Ambarawa 1. Saya itu kerja di situ menjadi kepala unit, ya. Saya ini satu ketika ada permasalahan itu saya bukan membuatnya, tapi ada roh yang menekan saya. Loh, kenapa toh saya ini koyo ada tekanan di kanan kiri. Loh, saya itu tidak punya masalah apa-apa dengan saya tidak korupsi, saya tidak punya masalah dengan nasabah. Tapi kalau ada roh yang lain yang menekan saya sampai kadang-kadang saya menulis, saya mengecek mutasi, ya bekerja itu rasanya sedih. Kenapa? Saya bingung toh, mau tidak punya masalah kok rasanya ada tekanan. Ya, saya lari ke gereja di GBI pada waktu itu yang sekarang temannya Bu Mei ini. Waktu saya di Ambarawa, saya keluar dulu ya Mbak ya. Saya rasanya mau nangis. Saya keluar dulu. Kemana Pak? Sudah saya keluar dulu. Saya berdoa di gereja di GBI pada waktu itu. Saya duduk, saya bukan malu nampak Tuhan. Kok hati saya, kehidupan saya rasanya itu ada tekanan yang tidak menyenangkan. Kenapa? Kan kalau saya salah, tegur saya Tuhan. Apa salah saya? Saya itu sudah menjaga hati, dijauhkan dari permasalahan. Kenapa? Saya ini jadi orang yang tidak suka bermasalah. Saya menghindari masalah. Kenapa? Ojo nanti ada masalah. Kalau ada masalah saya itu tidak bisa tidur siang malam. Masalah itu menghantui saya seperti dosa. Maka enggak, itu dosa. Maka beberapa hari saya ketang 1 jam doa di gereja, ya seperti Mas Tim yang suka main organ, dia main organ, saya duduk di kursi, saya duduk merenungkan firman Tuhan, saya bergaul karib, saya supaya hati saya teduh, supaya hati saya damai, ada kekuatan yang baru. Ya beberapa hari saya lakukan. Setelah saya aman, saya tidak gelisah lagi, saya pulang. Saya tidak berdoa lagi
untuk melayani yang lain. Terima kasih. Kita tidak perlu bingung kalau ada tekanan-tekanan yang roh yang ada di dunia ini. Mungkin saudara seperti saya, loh aku kira di masalah ini kok rasanya tidak damai sejahtera, ada suatu tekanan yang menyusahkan lah. Kenapa? Dengan keluarga ya tidak, dengan nasabah tidak, dengan lingkungan tidak, dengan gereja tidak, aman saja. Tapi ada roh yang menekan kita ya. Saya puji Tuhan, yang makanya saya terima kasih. Saya diberi kesempatan bertemu sama Tuhan, berdoa, mengucap syukur dan terima kasih kebaikan Tuhan yang melindungi saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila saudara ada tekanan-tekanan itu, datanglah kepada Tuhan. Datang mengucap syukur, mendengar suara Tuhan. Bukan kita ini yang banyak laporan, Tuhan berikan kami hari ini untuk makan. Ya kita tidak dosa lah. Beras mahal, cukupkan hari ini, minum dan sebagainya. Banyak laporan-laporan ini, keluarga saya ini dan sebagainya. Tuhan sudah tahu. Maka kita datang kepada Tuhan, menyapa Tuhan. Tuhan itu senang disapa, Tuhan senang disembah. Tuhan akan menenangkan jiwa kita. Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan kita. Supaya kita apa? Supaya kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Supaya kalau hidup kita selalu hidup di dalam kekalahan. Tuhan itu sedih. Mungkin karena kesalahan kita. Tapi kalau saudara tidak merasa salah dengan siapapun, tidak perlu takut bahwa Tuhanlah ini berarti Tuhan butuh kita untuk kita berdoa kepadanya. Seperti ayat 17, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Anugerah yang paling hebat, bukan permasalahan itu selesai, tapi anugerah yang diberikan pada setiap manusia yang percaya. Anugerah yang terbesar, yaitu apa? Tentang keselamatan, bukan yang lain. Bukan yang lain, hanya keselamatan. Masalah boleh berjalan di sekeliling kita, tapi kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Seperti dalam ini diberi kemampuan oleh Tuhan. Lalu ayat yang 20, Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala selah, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Banyak kan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan, menekan, dan dunia ini menekan orang-orang yang percaya, masuk saya. Tapi ada, kita punya kunci. Suatu saat ada tekanan-tekanan itu, kita buka dalam ruangan hati kita untuk Tuhan. Kita bersyukur, berkali-kali sharing sama Tuhan. Apabila kita ada waktu bangun pagi, ya sudah, sebelum Mazmur 27 ayat 14 disampaikan, kita sudah bergaul-gaul dulu pada Tuhan. Enak, ada perlindungan, ada kemenangan, jiwa kita tenang. Misalnya kita bekerja, kita melayani, tidak tidak ada kebingungan, tidak gerusak-gerusu, ada ketenangan. Melayani Tuhan, Tuhan itu disenangkan di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita perlu apa? Kadang-kadang kita ini kurang penyerahan diri kepada Tuhan. Kita perlu menyerahkan diri kepada Tuhan. Seperti Daud di dalam ayat 23, serahkanlah kekuatan kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Walaupun kita sebagai orang yang dipilih Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan, orang benar, dibenarkan oleh Tuhan, tidak sampai goyah. Karena apa? Ada kekokohan, ada kekuatan di batin kita, di dalam jiwa kita. Walaupun ada badai yang bermacam-macam, manusia roh kita ini kuat. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan sejak 55 tahun yang lalu,
Saya umur 14 saya baru percaya pada Tuhan. Saya mulai dibentuk hidup saya, karakter saya, akal budi saya seperti Kristus, supaya saya menjadi manusia yang baru. Manusia lama kita tinggalkan. Dulu manusia lama senangnya bertengkar, dulu gelut, istilahnya gelut, seneng gelut, golek musuh. Itu manusia lamaku dulu. Tapi setelah saya dipanggil, dipilih oleh Tuhan menjadi alatnya, puji Tuhan, sampai sekarang menjadi saksinya Tuhan, untuk kesaksian, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sangat luar biasa. Masalah demi masalah boleh akan menghancurkan hidup saya, tapi saya punya Tuhan. Harta yang paling sangat luar biasa itu kalau saudara dan saya punya Tuhan, tenanglah. Apa yang sudah saya berikan renungan kemarin ya di dalam Imamat kalau tidak salah itu ya, tiap pagi saya membuat renungan ya, apa yang Tuhan ingin bicarakan, termasuk untuk saya itu ada kekuatan. Oh iya, ini jarang sekali disampaikan, disentuh dengan melalui firman Tuhan. Oh iya, saya ini diingatkan supaya saya kembali terus melekat kepadanya, supaya hari-hari yang akan datang, apa yang akan terjadi apapun, kita tidak takut. Seperti Daud punya hati, punya kekuatan yang selalu diperbarui walaupun banyak musuh. Seperti di dalam Mazmur 18 ayat yang kedua, di sana, aku mengasihimu ya Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Ayat yang kedua, Tuhan batu karangku, bentengku, tempat perlindunganku, Ia adalah Allahku, batu karang tempatku berlindung. Dialah perisaiku, dengan kuasanya aku selamat. Dialah tempat persembunyianku tinggi di atas gunung. Aku berseru pada Tuhan, minta tolong, dan aku diselamatkan dari musuhku. Dia patut kupuji. Haleluya, amin. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tekanan-tekanan dunia yang ada, kita ini sudah keluar dari Mesir, dari dunia. Maka bangunlah manusia rohmu, manusia roh saya. Walaupun hidup di dunia tidak masalah, tapi yang penting secara pribadi ada hubungan dengan Tuhan, supaya manusia roh ini kuat. Walaupun keadaan apapun, kita ini kuat. Karena apa? Manusia roh ini terus berbarui, dan Tuhan akan selalu melindungi dalam kehidupan kita. Kalau dunia ini kita selesaikan dengan masalah pikiran kita saja, saya harus selesaikan, oke, tapi Tuhanlah yang akan terus menyertai saudara, supaya saudara tidak undur dari Tuhan, supaya saudara nanti bangkit kembali, setia kembali kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang menjauhkan dari permasalahan-permasalahan hidup yang ada di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Maka diam-diam kita sudah bergaul bersama Tuhan, bergaul karib di rumah Tuhan, di gereja atau di kemah Tuhan. Maka itu penting sekali, karena harta yang sangat berharga itu adalah kalau kita miliknya Tuhan, kita milik Tuhan. Milikilah Tuhan. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi saya. Untuk perjalanan hidup ini belum selesai. Di dalam perjalanan padang gurun ini belum sampai ke tanah Kanaan. Tapi tidak perlu takut, karena Tuhanlah yang menjaminnya, Tuhanlah yang melindunginya, Tuhan yang terus memberi kekuatan kepada setiap kita. Walaupun banyak binatang yang menghadangnya, kalajengking, singa dan sebagainya yang memandikan, tapi Tuhan akan melindungi orang yang percaya kepadanya, supaya kita akan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia yang gelap ini.
akan memberi kesaksian kepada yang lain dimanapun berada, untuk keluarga, untuk teman-teman hidupmu, untuk para tetangga atau nasabahmu atau siapapun. Saudara dan saya ini sudah dipilih sama Tuhan loh. Kita ini hidup di dalam kemuliaan Tuhan loh, bukan sembarangan loh, bukan seperti mereka. Kita ada sesuatu yang diurapi oleh Tuhan. Mungkin kita tidak terasa, tapi pasti beda. Saya itu dengan teman-teman ya begitu. Pak John itu rasanya senang, tidak ada susah, punya duit banyak ya Pak John. Ya amin, puji Tuhan. Karena Tuhanlah yang ada di pribadi kita, maka kita akan memancar kemuliaannya di tengah-tengah bangsa yang gelap ini. Kemanapun, entah itu naik bis. Saya itu ya kenal dengan orang lain yang tidak pernah kenal dari kenal, omong-omong. Ditembak Bapak Kristen ya. Iya, kenapa? Kok awalnya ketoknya rasanya saya itu senang kalau berbicara dengan Bapak. Amin, puji Tuhan. Karena apa? Roh Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Kita akan selalu menyenangkan orang lain dengan bahasa-bahasa yang baik, dan kita omong-omong dengan ya cara Tuhan. Nanti suatu saat Tuhan akan berbicara di dalam setiap kita kalau kita ketemu orang lain. Dengan teman saya SMP juga ketemu, suatu saat kok tangan saya ingin memberkati mereka. Saya tumpangkan tangannya kepada teman saya ini. Saya kaget loh. Maaf ya Mbak, ini saya memberkati Mbak ya. Oh iya Pak, terima kasih sekali. Setelah itu apa? Memberi kesaksian kepada yang lain. Ya secara manusia, lah wong bojoku urung tahu menumpangkan tangan di kepala saya kok Bapak menumpangkan kepala saya. Tapi saya senang sekali. Ada damai sejahtera. Saya itu senang dalam rumah tangga itu sudah ada damai sejahtera. Ya ada kehidupan. Itulah akan menjadi saksinya Tuhan dimanapun berada, keadaan baik maupun tidak baik. Kalau Tuhan perintahkan, laksanakan apapun, jangan takut. Kita itu menebar kesejahteraan, menebar kehidupan, supaya mereka tidak mengalami kematian kekal, tapi mereka akan dibangkitkan kembali hidup. Suatu saat percaya pada Tuhan, bisa bersama Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita masih diberi kesempatan hidup, ya, masih diberi kesempatan nafas. Berarti kita diberi kesempatan untuk berkarya bersama Tuhan. Maka jangan takut apapun yang akan terjadi hari-hari esok. Berlindunglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berlindunglah di dalam nama Abraham, Ishak dan Yakub. Pasti dilindungi, dijaga. Tuhan mengirim para malaikat untuk saudara dan saya. Tidak perlu bingung-bingung kemana-mana. Amin. Maka melalui persekutuan ini, iman kita terus semakin hari semakin bertumbuh. Mendengar suara Tuhan. Tuhan apa? Misalnya ditegur, ya terima kasih atas tegurannya, akan kami perbaiki. Bukan malah kita malah mencela, ya itu menentang Roh Kudus. Mari alirkan aliran kehidupan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan akan memakai saya pribadi kita, melalui pikiran kita, melalui hati kita, melalui kehidupan kita, ingin dijadikan Tuhan menjadi saksinya dimanapun berada. Seperti Daud yang luar biasa. Kalau kita membaca beberapa ayat, maka orang-orang yang baru ada tekanan banyak. Aku suka membaca di dalam kitab Mazmur. Ya ini Daudlah yang akan menjadi teladannya. Maka Daud sampaikan,
Aku mengasihi Tuhan karena aku didengarkannya, karena doaku dikabulkannya. Ya memperhatikan aku, jadi aku akan memanggilnya. Kapan saja aku membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Jangan kemaki, jangan kemayu. Ya, tanpa Tuhan bisa hidup. Ya, bisa hidup, tapi ya seperti mayat hidup. Kita hidup, tapi rohnya mati. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya ini ada roh kehidupan dalam kehidupan saya dan saudara. Maka saudara dan saya, tubuhnya ya hidup, rohnya ya hidup. Bukan tubuhnya saja yang hidup, tapi roh, antara hubungan manusia dan Allah tidak ada, itu mati seperti mayat hidup. Maka saudara dan saya ini manusia-manusia yang selalu diperbarui oleh Tuhan. Dan melalui kesaksian Daud, melalui kehidupan Daud, kita pada pagi ini membaca, kita belajar tentang masalah Daud. Pada pagi ini ada kekuatan yang baru, karena Tuhanlah yang terus mengasihi umatnya, mengasihi orang yang percaya kepadanya, akan terus dibimbing, terus bertumbuh dan berbuah. Kiranya Tuhan selalu memberkati di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa supaya roh Tuhan terus akan ada di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu yang sangat luar biasa. Kami hamba-Mu dengan banyak keterbatasan, tapi firman-Mu lah, perkataan-Mu lah yang menghidupkan kepada setiap kami. Biarlah Roh Kudus yang terus akan berbicara kepada setiap hati kami. Kami boleh merenungkan firman-Mu siang dan malam. Sebelum Engkau panggil setiap kami sudah siap untuk dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena kami menjadi manusia yang baru, yang Tuhan sudah ciptakan menjadi manusia yang baru. Kami senang, kami bersyukur oleh karena hanya Engkau lah yang menjadikan kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang mendengarkan dimanapun berada. Engkau lawat di dalam rumah tangganya masing-masing. Kami yakin dan percaya, hamba mengangkat tangan supaya saudara-saudara kami ini ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam rumah tangganya. Terimalah kasih yang daripada Tuhan, terimalah anugerah yang daripada Tuhan, dan minta ampun pada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kita semuanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pilih berdoa. Haleluya. Amin. 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 Siapa merespon firman Tuhan? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di sisiku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di sisiku,
kasihku besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku.